nggak enak ya, karena Iya. kalau ketika ngomong organisasi dan politik yang pasti tenaga dan waktu itu udah pasti hilang. Iya. Ya itu ya makanya kalau memang anak muda ada yang peduli, gue selalu bilang aja, menurut gue sih kalau ditanya simpel aja, gue harus sih, karena sekarang yang paling banyak kalau lihat dari data DPT di tahun 2024 pemilihnya hampir 60%, 50% anak muda. Halo guys, welcome back to Ngode. Dan hari ini gue mau ngode sama Bro Rob Clinton Cardinal. Welcome bro. Thank you bro. Thank you for coming. Thank you for inviting me. Apa kabar? Baik. Sendiri apa gimana? Baik. Baik bro. Gimana? Lagi sibuk apa nih bro sekarang? Ya kalau lu tahu lagi the politik gini udah sibuknya ya gitulah. Tahun politik ya? Organisasi. Tahun politik, tahun organisasi. Iya. Tapi kan lu juga sebenarnya ya di luar politik banyak ya bro yang lu kerjain ya. E-sports club ya kan. Kemudian lu ada F&B juga kan. Ada event. Ya dan lu ada media, ada agency juga ya. Tapi mungkin boleh nggak bro sambil kita ngobrol-ngobrol lu cerita sebenarnya your life story lah, your early days sebelum jadi Rob Clinton Cardinal yang sekarang gitu kan. Your early days tuh gimana dan bisa sampai lu di titik ini tuh kayak gimana bro? Kalau misalkan dari gue sendiri sih memang karena gue lahir dari keluarga pengusaha ya. Even though people knows my dad as a politician, tapi sebenarnya pengusaha backgroundnya. Jadi dari sana dari kecil selalu diajarin harus bisa ya bikin lapangan pekerjaan, bikin usaha. Ya mungkin yang orang tahu 1, 2, 3 yang di depan aja. Tapi sebenarnya udah dari dulu, dari zaman gue SMA kayaknya udah nyoba-nyoba gitu banyak. Ada yang gagal pastilah itu belum pelajaran, tapi ada juga yang sampai sekarang masih berjalan dan itu ya. That's my story sih. Kenapa? Kalau bilang kerjanya banyak banget sih ada A, B, C. Jadi fokusin yang mana? Tapi like ya kalau gue tipenya orang kalau udah jalan, mendingan kita bikin yang lain lagi. Ya gitu sih. Ya sebenarnya gue juga mirip-mirip sama lu gitu. Gue coba jalanin ini sambil kerja ini gitu kan. Coba jalanin lagi. Ya kita kan see ya whichever one yang paling work gitu kan. Of course. Kalau dari lu tapi yang paling lu bisa dibilang paling lu banggakan dan paling bisa lu anggap sebagai your biggest success tuh yang mana kira-kira lu? Biggest success ya, misalkan kalau ngomong biggest success sebenarnya menurut gue sukses ya. Karena kalau gue secara pribadi sekarang, yang paling gue suka sebenarnya media gue sih sebenarnya kalau namanya. Your media news. Ya, media. Why? Kalau why? Kenapa? Karena gue pengen literasi ke anak muda sih. Karena itu salah satu alasan gue bikinnya adalah karena missing literasi dari generasi yang atas ke yang anak muda tuh selalu missing kan poinnya. Dan sekarang ya gue seneng banget teman-teman, maksudnya kayak mungkin gue nggak yang lebih baru tapi kayak USS Volkan dan teman-teman yang lain lah semuanya media alternatif yang seperti itu semakin banyak dan meliterasi younger generation sih. Ya deliver news. Tapi kan kalau misalkan coba nanya ada nggak yang masih kayak baca yang ya media-media yang kayak dulu, yang zaman-zaman dulu lah gitu kan, nggak ada yang ngeliatin gitu. Mungkin apalagi kalau media cetak siapa yang lagi yang baca gitu. Tapi dengan adanya media-media alternatif ini gue seneng banget banyak anak muda tahu informasi, tahu literasi gitu sih. Dan tentunya relate sama lu kan politisi muda ya kan, kita bisa bilang kan. Dan your effort di mengedukasi anak muda, kemudian berusaha meningkatkan literasi mereka, semua itu kan juga eventually akan feedback to your political career lah bisa dibilang. Nah tapi lu juga punya Onyx kan? Jadi gini sebenarnya kalau Onyx kira-kira I founded that with my friends, tapi sebenarnya kan gue udah keluar dari sana, dari Onyx-nya. Oh, lu udah keluar? Keluar, karena itu gue kan pengen yang lebih besar dari, Onyx is good, I'm proud of Onyx dengan kemenangan dan segala macam. Tapi di tahun 2019, gue udah ngomong di Instagram gue juga pada waktu itu. Gue keluar dari Onyx, karena gue mau bikin AVGI namanya. Asosiasi Video Game Indonesia. Gue harus keluar dari sana untuk lebih besar lagi mencakupnya. Karena pada waktu itu early stage-nya e-sports masih all over the place. It's a jungle. Basically harus ada stakeholder. Even until now masih a jungle. Jadi harus ada yang ngurusin stakeholdernya, bukan cuma dari klubnya doang, tapi dari ada kayak sampai dari casternya, content creatornya, dan hak-hak player juga kan masih kadang-kadang nggak dipenuhi dan lain-lain. Gitu sih my goal. Keren sih, jadi lu started out as operating in the business, but then you see the bigger picture, ya kan? Makanya lu create the association. Dan lu juga bukan hanya di Asosiasi Video Game Indonesia, tapi lu juga di Asosiasi Crypto Consumer, ya kan? Nah itu kayak gimana tuh? Nah kalau itu sih sebenarnya waktu itu it's the same thing. It happens like booming. Kalau itu sebenarnya mungkin
pada waktu itu gue kalau yang di crypto itu gue bantuin adik gue sih, karena adik gue yang paling into dengan cryptocurrency and everything. Ya gue juga memang dari dulu open up to this crypto world of course, karena gue waktu itu dapat sempat study di luar negeri, which yang open itu lebih banyak ya. Tunggu, ini di mana, yang di Adelaide? Yang di Adelaide. Of course di luar negeri kan mereka lebih ngomongin ini lebih sering daripada di Indonesia sebelum kemarin tuh, yang pas booming banget. Nah, jadi itu gue ngelihat ada waktu itu juga sama sih, karena lagi rame dan ada kekosongan juga. Ya kita kenapa enggak gitu kan? Pada waktu itu gue pengennya sih literasi, karena pada waktu itu udah sangat gue concern banget gimana banyak coin scam tuh udah every week keluar, not every week, every day, every hour mungkin ya. Itu yang udah bener-bener kayak gue tuh udah mulai takut ya peduli, karena kayak contohnya bisa ya sorry to say kayak supir gue nanya ini koin bagus gak mau beli, I was like oh my god, it's happening. Adik gue yang kayak yang misalnya ada sepupu yang kecil gitu SMP gitu, aku mau invest dong ke koin ini, karena it's tanpa orang mengerti itu apa udah pada mau invest, ready to invest gitu. Itu yang udah mulai kayak kenapa kita bikin yang asosiasi gitu sih. Understand. Ya tadi lu mention di awal ya, sekarang lagi fokusnya tahun politik ya. Kita lihat setahun ke depan kan, ini 2023, 2024. Sibuk ngapain bro di politik sekarang? I mean kalau sekarang sih karena I'm running di tahun 2024, sekarang sih gue ketemu orang-orang yang dulu gue pernah running dulu 2019. Oke. Ya dan sekarang gue ketemu mereka lagi lah. Karena 2019 itu gue running dan ya waktu itu masih gagal. Ya nggak apa-apa, itu pembelajaran yang sangat berharga buat gue. Waktu itu gue masih muda, idealismenya sangat tinggi, 26. Sekarang gue udah lebih mature, lebih ngetahu lah permasalahannya apa. Jadi sekarang ketemu tuh orang-orang yang memang bukannya nggak ketemu ya, selama ini kan ada COVID dan lain-lain kepotong, tapi memang gue selalu menjaga relasi dengan mereka. Jadi mereka kayak main dong sana lagi, tapi karena memang gue juga berapa kali udah main ke sana, jadi kita sekarang muter-muter aja nih, ketemu-ketemu lagi gitu. Tapi masih tetap legislatif, kan lu terakhir legislatif ya? Legislatif. Yang 2024 ini juga lu akan legislatif? Masih. Iya. Di partai yang sama? Dapil yang sama ya? Orang-orang yang sama yang gue bantu. Orang-orang yang sama, dan dengan platform yang lu bawa sama juga? Maksudnya isu-isu yang pengen lu kampanyekan dan lain-lain? Itu tetap ya dari idealisme gue, tetap isu yang mau gue bawa sih, karena kalau di Jakarta ini harusnya gue ngeliatnya kan ibu kota, kota yang paling maju di Indonesia. Gue mau pendidikan itu merata, karena kalau ketika pendidikan itu sudah merata, mau ngomong apa aja gampang, tapi kalau nggak merata susah gitu. Kenapa? Contohnya misalkan lo ngasih uang orang ke A dan B gitu ya. Yang satu berpendidikan atau tahu literasi dengan uang, yang satu nggak tahu literasi dengan uang. You give him or her 100 juta, yang satu dikembangin. Yang satu habis mungkin 2 minggu lagi lu ketemu, uangnya mana? Habis pak gitu. Benar. Gitu. Yang satu 100 juta jadi 500 juta, yang satu udah hilang. Bisa ngutang lagi tambah malah. Bisa ngutang lagi, ya kan? Menarik. Tapi apa sebenarnya ambisi lu nih? Lu kan ada di dunia politik dan semua bisnis yang lu kerjain. What's the end game for you sebenarnya, Bro Clinton? My end game? Your end game? Of course, kalau gue kenapa masuk jadi politisi dengan idealisme gue pengennya tuh ngelihatnya dulu ini kembali lagi gue ke luar negeri lagi. Dulu ketika gue di luar negeri, no one knows about Indonesia. Every time gue ditanya dari mana dari Indonesia, mereka selalu kayak Indonesia, di mana tuh? Tapi padahal ini di Australia. Australia, it was like 5 hours away from here. Kalau misalkan ngomong Bali, mereka tahu. Jadi mereka, gue ada tipe orang kayak gue tuh cinta Indonesia banget. Jadi kalau ada orang yang merendahkan Indonesia, gue bilang gue bentar one day look Indonesia is gonna be better than all of you guys gitu. Apalagi dengan kita punya ya ngomongnya captive market 280 juta, ya Australia berapa gitu. Nah maksudnya gue kalau end game gue adalah gue pengen ngeliat di Indonesia ini nanti ke depannya orang respect lah. I want like people to see Indonesia as like wah ini negara keren gitu. Maju. Dan menurut gue mungkin banget, karena contoh kita belajar dari Cina dulu 15 tahun lalu siapa sih yang peduli? Sekarang semua orang mohon-mohon sama dia. India doing the same thing. Karena kita punya kesamaan semua adalah captive marketnya besar dan anak mudanya banyak gitu kan. Ya itu yang pasti gue yakin dengan pemimpin yang sekarang bisa lah capai itu semua. Sampai Janet Yellen US Secretary of Treasury ke China aja sampai kayak gini ininya. Saking banyak ya kan US bonds itu yang dipegang sama Chinese government kan.
Oke. Dan menurut lu berapa lama sampai Indonesia bisa di titik yang lu mau itu? I think sekarang kita harus agree goal besar negara ini kan 2045 ya. Semuanya. Bonus demografi dan lain-lain. 2045. Yeah. Itu berarti kan kayak 100 tahun setelah kita merdeka kan. Merdeka. Dan menurut gue itu momen yang keren banget sih kalau gue yakin bisa 2045 asalkan kita sama-sama ya nggak disegregasi dan dipecah-pecah dengan mudah gitu kan. Yes. Karena ya itu salah satu kelemahan kita orang Indonesia dari zaman dulu kan gampang terlalu mudah dia pecah gitu. RT sebelah sama RW sebelah dikasih isu sedikit pecah gitu. Bentrok antar kampung gitu sering banget. Itu sih yang kalau kita memang mau agree sama-sama, kita semua stakeholdernya semuanya yang ada di Indonesia ini sama-sama tujuannya itu 2045 kita harus ya berjuang sama-sama, nggak bisa sendirian sih. 2045. Lu umur berapa sih sekarang tuh? Gua 30. 30. Oke, gue 31. 2045 we'll be in our 50s ya. Ya, we'll be in our 50s. When we're in our 50s, bro. Iya. Menurut lu bakal kayak gimana Indonesia dan how do you see yourself nanti in your 50s itu? Lu membayangkan di Indonesia ketika kita lagi ceritanya generasi emas itu kan 2045 kan. Bonus demografi. Ya kalau gue ngeliatnya sih kalau misalkan dengan tren yang ada sekarang ya, upward terus ya Indonesia ya. Itu udah mau masuk kayak menjadi negara maju, mau masuk ke sana juga kan. Kita udah lagi dalam posisi emerging middle income kita luar biasa. Which is kalau misalkan udah mau dari emerging middle, bentar lagi kita bisa jadi investor kan. Udah kalau dapat investor tuh investing money and everything udah jadi hal yang lebih lazim lagi. Benar. Dan I think ekonomi kita akan majunya berkali-kali lipat. Harusnya. Itu sih yang mungkin di my 50s itu. Mungkin kalau gue ngeliat Indonesia udah pada state di sana, ya kita tinggal gimana educate the younger generation to keep up the momentum gitu. Yes. Karena mungkin to get this momentum lagi, kalau hilang di tengah tuh nggak dapat lagi. Mungkin susah ya. Mungkin another 100 years maybe baru bisa dapat lagi gitu. Which is known as middle income trap kan. Kita nggak bisa capitalize on bonus demografi. Nggak bisa naik, nggak bisa turun, ya udah just stuck there. Exactly. Dan mungkin tadi yang lu mention itu crucial, di mana kita mulai investing outside. Karena kan kita sekarang punya sovereign wealth fund, tapi it's mostly to bring money in, ya kan, buat infrastructure dan lain-lain. Mungkin ya lu bener, titik baliknya adalah ketika kita mulai punya sovereign wealth fund untuk investing in outside, ya kan. So and that's how we extend our sphere of influence juga kan, gitu. Kalau keluarga gimana bro? Kalau keluarga lu backgroundnya bisnis apa? My family. Yes, family. My family sebenarnya basic stuff lah, kayak we have kayak mining and everything, property. Gitu. Berarti lu old money dong. Kalau yang suka viral-viral di TikTok itu lu the definition of old money dong. Enggak juga lah. Enggak juga. My dad juga dari awal juga berjuang. I know how my dad dari bawah ke atas berjuang gitu. Jadi kayak Nah, of course kita kalau sering bicara masalah privilege misalnya, sekarang selalu sering diomongin sama orang. Sekilas pasti kayak orang anggapnya, oh Bro Clinton ini punya privilege gitu kan. Makanya lu bisa sekarang di tahap ini dan membangun semua ini dan build semua ini. Don't get me wrong, gue juga sering dituduh yang sama gitu. Kayak, oh Wafa nih gara-gara dia privilege nih, dia pas dia anaknya siapa apa segala macam, makanya dia bisa ngelakuin ini segala macam. Padahal we both know nggak gampang, ya kan, untuk melakukan apa yang lo lakuin, melakukan apa yang gue lakuin. Tapi how do you see that view sekarang? Dimana apapun yang kita lakukan nih, selalu kita akan dituduhnya, ya lu punya privilege bro dan lain-lain. Gimana kita bisa ngubah mindset itu ya dari anak muda Indonesia? Gue selalu ngomong kalau kadang-kadang ke teman-teman ngobrol atau muda, oh lu enak punya privilege dan lain. No, kalau lu ngomong kayak gitu ke gue, berarti lu cuma cari alasan dengan keadaan lu sekarang, terus lu nunjuk ke orang, oh lu cuma privilege jadi bisa kayak gitu. Padahal kalau kita belajar, biasanya second or third generation itu kan ngancurin kekayaan semua yang di atasnya. Kan? Karena biasanya value of money different. Gitu. Kayak misalkan bokap gue value of money sama gue value of money mungkin beda lagi. Terus misalkan gue nanti bisa mengembangkan usahanya luar biasa, mungkin anak gue atau cucu gue value of money-nya beda lagi. Nah jadi sebenarnya bukan privilege-nya yang dituju, adalah sebenarnya execution-nya tetap paling penting sih menurut gue. Dan kalau mau bilang, oh lu punya privilege, sebenarnya privilege kan bisa dilihat dari banyak sisi ya. Banyak orang-orang yang misalnya sukses story, bisa pakai privilege dari, oh gue dari 0 ke 100, pakai privilege cerita itu. Ya mungkin kalau gue ngomong kayak, oh ya gue berjuang, gue nggak bisa pakai privilege lu cerita dari susah sampai kayak gitu. Jadi gimana caranya lu pakai background atau story lu untuk bisa jadi itu jadi privilege. Kemudian tapi yang paling penting tetap action dan execution sih menurut gue. Dan gue juga selalu mikir
even the most privileged people, kalau lu runut ke atas, mungkin kakeknya atau kakek buyutnya, selalu dimulai dengan titik yang tanpa privilege atau dengan sedikit privilege aja. Iya, gitu pastinya. Ya kan? Dan privilege itu ya over generations ke-build kan. Jadi someone in the line itu pasti mulai dengan tanpa privilege gitu. Betul. Dan itu yang kadang-kadang orang sering nggak lupa kan. Rome is not built overnight, ya kan? Of course. Ya. Of course, gue nggak bisa podcast sama lu tanpa juga ngomongin your choice of life partner, bro. Ya kan? You got married to Chelsea kan, which is gue juga kenal. How did it come to that? Lo kenal Chelsea dari mana? Terus kayak eventually you got married? Like yang nggak banyak orang tahu, gue kenal Chelsea sebenarnya udah lama sih. Second, 2016an. Karena dia best friendnya my sister-in-law. Yang sister-in-law. Best friend-nya your sister-in-law. I see. Okay. So like, ya, my little brother udah nikah duluan. Udah nikah. Terus my sister-in-law itu best friend with Chelsea. Best friend with Chelsea. Jadi dari pertama kali adik gue pacaran, ya udah gue udah kenal Chelsea. I see. Kenalnya say hi bye lah. Yeah, It's like I know her gitu. For a bit like, ya. Terus ya ngobrol-ngobrol pastinya lah. Kadang-kadang kalau ketemu ngobrol makin lama ya makin nyambung. Tapi nggak tiap hari ya, dari maksudnya tiba-tiba deket, ada momennya aja lah waktu itu. Yes, of course. Iya. Tapi lu nggak ada ketertarikan masuk ke dunia perfilman kayak Chelsea gitu? Lu kan ganteng juga bro, maksudnya. Lu main film apa gitu? Nggak ada. Well, kalau gue nggak tertarik, mungkin nanti kalau tiba-tiba ada main nanti orang wah ini bullshit gimana bilang nggak. Gue bilang tapi kalau untuk sekarang sih kayaknya enggak ya, karena gue kemarin gue berapa kali lah kayak ngeliat ya kan Chelsea. Bukan syuting film ya, syuting film gue nggak pernah gangguin dia karena kalau ketika syuting film kan lagi into the character. Yeah. Kalau ada gue kan dia harus jadi istrinya cleaner lagi nih. Iya benar. Berubah lagi karakternya. Tapi lagi kalau misalkan gue kayak nemenin dia kayak iklan atau apa. Kayak, I've tried once as well, cobain kayak iklan gitu kayak waktu itu bantuin Oppo karena Patrick is my friend. Terus kayak it's hard. I don't think it's for me juga sih sebenarnya. It's hard bro. Ya, kayak berjam-jam over ngelakuin yang sama-sama gitu. Iya, it's hard. Terus kayak I don't think it's for me gitu. Ya, bahkan waktu gue pertama kali mulai Upbanks, gue kan coba get into the character of a creator ya. Gue coba live streaming bro. Apalagi zaman COVID ya, main game sambil nge-live stream. Susah banget bro. Kayak lu harus main game, harus jago, dan lu harus menghibur yang nonton gitu kan. Ekspresi lu, wah itu susah banget. Di situ gue figure out, oke, jadi influencer tuh susah bro. Jadi artis tuh susah. Terus kalau dari lu sendiri, setahun ke depan, kita tadi udah bahas kan, lu akan banyak spend waktu di politik ya? Pasti politik. Do you have a role model, kayak misalnya, nggak harus di Indonesia, misalnya di US atau di Europe, politician that you aspire to be? Kalau gue sih, banyak kepikiran nama, tapi lu punya nggak kayak politician role model di US atau di Europe yang lu aspire to be? It's always my dad. Kalau politician aspire. My dad. Your dad? Of course, my dad. Okay. Karena my dad of course with the idealism and everything, terus mendingan dengan kompromi dan segala macam yang ada di politik ya. Karena politik is full of kompromi kan. Kalau nggak kompromi nggak ketemu itu jalan ya kan. Tapi my dad always told me tuh kayak, lu harus tetap pegang idealisme lu. Karena ketika lu hilang idealisme lu, ya lu jadi politisi yang ikut arus, bukan membuat arus. Gitu sih. Yang paling gue belajar tetap bokap gue. Kalau ya of course di luar ya we can see dan kayak ya semuanya ada kelebihan ada kekurangan sih. Kayak let's say kalau Obama is good at portraying something. Dia kan bagus lah. Dia punya PR-nya paling top lah. Kalau misalkan Trump, even though people nggak suka dia, tapi like his economic decision is not bad, it's good. Kalau yang orang nggak aware gitu. So like ya, kita belajar dari yang lain, tapi kalau tetap my idol is my dad. So kalau misalkan politik. That's awesome. Dan sebenarnya yang paling menggelitik gue kalau di politik di Indonesia itu, kalau di US itu selalu it's along ideological lines, ya kan? Democrats yang left leaning, ya kan, with progressive policies, liberal policies. Ada Republicans yang right leaning, conservative policies, ya kan? Fiscally conservative, socially conservative gitu. Lu pernah describe yourself as a politician yang along ideological line gak sih? Karena kalau gue lihat ya di Indonesia ya, atau mungkin ini gue yang nggak ngerti, di Indonesia itu kan lebih ke along figure lines and party lines, ya kan? Tapi gue nggak pernah bisa ngelihat clear sebenarnya line-nya. Mana partai yang progressive left leaning, mana partai yang konservatif right leaning gitu ya. Kalau lu ngeliat itu gimana di Indonesia? Mungkin kalau gue nggak selalu ngomong kayak kenapa Indonesia partai banyak sih bikin bingung. Bener nggak kayak banyak ini sekarang semua warna ada. This pemilu I think yang udah lewat KPU punya proses ada 18 partai. Can you imagine kalau satu dapil aja misalkan satu dapil calonnya 9,
itu rakyat disuruh kali 9 kali 18. Ya. Suruh pilih anggota DPRD misalkan, let's say. Lu ingetnya siapa? Lu nggak inget, pasti susah orang untuk inget. Tapi kalau lu nanya gue kayak tadi, itu kayaknya hadiah dari demokrasi yang sudah matang sih sebenarnya. Kenapa bisa kebagi jadi 2? Udah mature ya? Iya, ke Amerika kan ya udah lama deh. Dia udah 300 tahun lebih. Kita not even 100 gitu. Yes. Mungkin dia pas early I think 100 or belum nyampe 100 pada early 100 aja mereka masih civil war. Betul. Kita bersyukur banget dengan yang belum 100 kita udah sampai titik level ini. Dan kalau dibilang ke kiri dan ke kanan hampir udah mulai kebentuk sebenarnya. Mulai kelihatan ya. Polarisasinya udah kelihatan kan kayak kemarin ya kita ngomong dari 2019 pemilunya agak heated kan. Karena langsung kebagi 2. Langsung. Either it's you or me. Udah jadi kayak Republican or udah kayak di US gitu. Tapi emang itu hadiah dari demokrasi yang panjang sih memang. Makin lama kayaknya akan seperti itu juga. Mungkin yang tadi kalau tanya 2045 gimana, mungkin partai tinggal 3 kali. Tinggal 2 atau 3 ya mungkin ya. Karena buat apa banyak-banyak? Mendingan dilebur aja. Consolidated nanti ya. Mungkin akan ada yang di center, ada yang right, ada yang left gitu kan. It's easier untuk bikin decision juga. Betul. Karena kalau kebanyakan lo mau bikin decision harus lobby 18 partai, gimana caranya? Bener. Berapa lama harus lobbynya gitu? Bener. Dan dependensi partai dari misalnya kayak private donors atau private contributions juga jadi terlalu tinggi ya kalau partai banyak karena fragmented. Gitu kan, mereka harus rely on these donors dan lain-lain. Tapi does it always have to be like that loh menurut lo? Apakah setelah kita matang, let's say 2045, kita akan ya seperti yang kita lihat di Amerika, atau sebenarnya mungkin ada destiny lain atau path lain gitu yang bisa dijalankan Indonesia? Ya mungkin kalau misalkan kita langsung berharap, tinggal 2 views nih, Republik itu. Tapi mungkin kalau Indonesia problem yang paling susahnya adalah karena kita negara kepulauan ya. Jadi mungkin ada suku-suku yang gue masa cuma 2, cuma 3. Jadi mereka selalu mau alternatif nih. Karena kalau misalkan kita ngomong suka ada Jawa, ada Sunda, ada yang besar-besar gitu loh. Ya, jadi mereka ngerasa susah untuk menyatukan itu untuk jadi 2 view doang. Gitu. Mungkin ada yang kayak contoh orang Bali, ya I don't mind with both of them. Ngerti? Kayak gue santai aja dua-duanya kok. Ya konservatif iya, yang terbuka iya. Tapi kalau misalkan ada yang gue nggak mungkin tuh bisa yang kayak terbuka, konservatif habis. Ada juga yang seperti itu sih views-nya. Tapi kalau gue ngeliat sih Indonesia mungkin nanti ya tetap 2 sih kayaknya terlalu sedikit ya, mungkin 3 atau 4 tetap ada alternatif lah, ada alternatif. Tapi kalau apa yang mimpi gue ketika udah maju adalah yang tadi kalau sebut donors itu ada di politik sih sebenarnya. Politik kan nggak jauh ya, pasti butuh modal, butuh uang dan lain-lain. It's very expensive, apalagi dengan budaya yang seperti itu, yang sekarang ada ya. Dia bilang money politik is real, nggak mungkin nggak ada gitu. Dan tapi ini kan bukan di luar negeri nggak ada. Sangat jelas di sana. Ada, malah diatur kalau di sana. Diatur dan terbuka. Itu lebih baik menurut gua. Daripada lu diem-diem. Daripada diem-diem, under the table nggak jelas dealnya apa. Mendingan dibuka. Which company support which candidate gitu loh. Ada recordnya gitu. Ada recordnya. Dengan kayak gitu bisa dipertanggungjawabkan. Daripada lu kayak udahlah diem-diem aja. Oh enggak, saya nggak punya pendukung, padahal we knows yang dukung siapa. Meskipun nggak ada bukti fact nyata, tapi kan it spreads around gitu. Oh this company support dia, this company itu support yang ini gitu. Tapi kalau dari mereka kan jelas, udah clear. Misalkan delegates udah pasti, udah bukan Republikan dia udah pasti Demokrat. Yang kayak gitu kan jelas gitu. I mean like itu juga salah satu bonus dari, menurut gue adalah suatu hadiah dari demokrasi yang panjang juga kalau udah bisa terbuka seperti itu. Ya sekarang pasti masih stigma ya. Kalau misalnya kita langsung tiba-tiba adopt gitu kan, udah buka tuh semua partai, semua kandidat, donaturnya siapa aja, swasta donasi kemana aja, mungkin akan agak shock juga gitu masyarakat kan. Gitu. Padahal ya kalau ya kayak yang lu bilang tadi, kalau di US it is transparent sampai ada the entire industry yang kita sebut lobbying kan kalau di sana kan. Ya kalau di sini masih kayak malu-malu gitu kayak oh enggak, gue government relations bukan lobbying gitu. But I think eventually that will change gitu kan. Kalau menurut lu harus lebih banyak anak muda yang terjun dan terlibat di politik nggak sih? Atau sebenarnya ya nggak harus juga gitu? Menurut gue sih kalau ditanya simpel aja, gue harus sih. Karena sekarang yang paling banyak kalau lihat dari data DPT di tahun 2024 pemilihnya hampir
60%, 50% anak muda. Anak muda. Terus kalau kalian anak muda, pasti maunya di keterwakilannya anak muda dong. Anak muda tuh di bawah 40 definisinya ya, atau gimana? Di bawah 40 lah. Di bawah 40. Okay. Karena kalau misalkan mau kalian keterwakilan sama anak muda atau capek dengan yang memang yang senior, ya kalian harus berani lompat gitu. Berani loncat gitu. Memang nggak gampang, nggak enak ya, karena ketika ngomong organisasi dan politik yang pasti tenaga dan waktu tuh udah pasti hilang. Ya itu ya makanya kalau memang anak muda ada yang peduli, gue selalu bilang aja ikutlah gitu bilang. Nggak harus langsung jadi praktis kok. Betul. Nggak political practice kan nggak harus, tapi kan lu bisa mempelajari dulu. Betul. Di dalam itu seperti apa gitu loh. Tapi ketika lu udah di dalam sana, lu lihat gitu semua yang ada terjadi di sekitar lu itu semua hasil keputusan politik. Benar. Mau misalkan harga BBM, harga kuota data aja yang lu tiap hari buat scrolling itu juga hasil politik. Lu bisa main Instagram tuh hasil politik. Kalau bilang di ban kayak di Cina, where's your Instagram? Pajak seberapa tinggi seberapa rendah ya kan. Jadi ya kalau memang lu peduli dan lu pengen di perwakilan anak muda, ya lu cobalah gitu. Jangan terlalu apatis ya. Meskipun I know it's scary kayak wah politik, enggak kelihatannya kasar apa segala macam, tapi kayak you have to try it first gitu menurut gua. Apalagi, tapi gue seneng ya kalau misalkan ngeliat dari yang mau dipilih nanti di 2024 ada lonjakannya luar biasa sih, lonjakan anak muda yang maju. Kandidat anak mudanya. Nice. Nah sekarang kalau udah semuanya anak muda yang banyak anak muda bukan semuanya, ada banyak anak muda yang maju. Sekarang tinggal kita nih, kan selama ini kita track, wah anak muda sekarang we have to prove ourselves. Lu lebih baik dari mereka atau enggak? Benar. Jadi jangan sampai nanti udah anak muda semua, habis itu ngantri di Kuningan pakai baju oranye semuanya. Jangan kayak gitu. Maksudnya kalau lu udah teriak nih dengan segala anak muda lu, millennials dan Gen Z, tapi nanti ketika lu menjabat lu lupa itu semua, lu contoh mereka gitu. Maksudnya itu sih yang gue selalu ngomong, jangan lupa apa yang lu bawa dari bawah gitu, semangatnya. Benar, agree. Dan ya kalau again gue ngeliatnya ke US gitu ya. Some of the greatest initiatives yang di-initiate sama Kongres atau House di sana tuh ya di spearhead sama anggota DPR yang muda-muda ya. Kayak AOC atau kemarin sama Anna Paulina Luna gitu kan. Mereka initiate legislations atau discussions yang mungkin senior-seniornya ini nggak kepikiran gitu karena terlalu sibuk berantem di partisan kan. Tapi yang muda-mudanya yang usia-usia early 30s itu mereka bisa kayak think of stuff yang memang harusnya perlu didiskusikan entah di House atau di Senate gitu. Dan harusnya menurut gua kalau nanti lebih banyak anak muda yang terpilih masuk ke DPR, mungkin nanti sidang DPR tuh jadi live stream yang ditunggu-tunggu bro, karena diskusinya engaging harusnya kan. Kalau udah sampai sana sih bagus banget sih menurut gue. Bener. Jadi orang tahu proses membuat UU tuh nggak segampang itu kan. Betul. Dan karena kenapa sih anggota DPR tinggal bikin aja susah banget aturan atau yang kayak. Tapi kan they have to know the process gitu lah. Lobbyingnya berantem. Ada lobbynya, ada dengar pendapatnya, manggil ahlinya, manggil efek dampak dan lain-lain, sosialisasinya gitu-gitu juga. Karena kalau menurut gua kalau misalkan nanti yang mengisi itu dari anak muda, contoh kita kasus yang paling lucu kayaknya semua orang nonton juga yang pas TikTok lawan Senate itu loh. The Senate asking like kayak dumb question kan? Dumb question. Kayak do you have Wi-Fi? Can you go into people's Wi-Fi and everything? Kayak itu kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan kayak ngapain nanya kayak gitu. Tapi kalau anak muda kan udah mengerti jalan. At least dia tahu dasarnya. Nggak keluar tuh pertanyaan-pertanyaan yang seperti itu. Nah menurut gue itulah harapannya bisa anak muda di sana. Kalau nggak, kalau misalkan live stream nggak ada lagi yang main game kayak ketangkep kan katanya Candy Crush. Candy Crush tapi mungkin dapat duit kalau gitu. Slot dong. Something like that ya. Semoga lebih baik lah kalau bisa lebih terbuka. I mean like transparency is the key. Biar anak muda untuk mau join atau orang yang apatis ke politik, transparency adalah yang bisa mengobati itu semua. Oke, kita kalau boleh sedikit mundur bro. Gue pengen tahu lu dulu sekolah SD, SMP, SMA di mana? SD itu gue di Dorbos kedua di Pulau Mas. Kalau SMP SMA ada namanya Saint Peter School dari Kelapa Gading, sekolah Katolik. Jadi nyari sekolah yang dekat rumah aja waktu itu. Dan lu kuliah UI tapi terus ke Adelaide? Ya, gue UI yang internasional. Jadi 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di luar. Double degree soalnya. Double degree, iya. Berarti lo masuk kuliah tuh 2009 atau 2010 ya? 2011. 2011? 2011. Oke, interesting.
Menarik. Nah sebenarnya tadi lu bilang soal pendidikan kan. Ya. Gue juga tertarik sebenarnya dengan pendidikan ini. Gue sekarang ngajar part time di UI bro. Oh, oke. Iya, entrepreneurship dan lain-lain. Lu ada ketertarikan ngajar nggak? Boleh aja. Gue berapa kali waktu itu ngisi kuliah, bahkan di UI belum ya, malah di UGM pernah pernah diajak gitu kayak ngajarin tentang waktu itu tentang e-sport literasi sih, tentang literasi seperti itu. Tapi gue selalu sharing, I love sharing, like kayak paling enak tuh kita ngobrol, bukan kalau sharing yang one way gue nggak terlalu suka, tapi kalau kita yang discussion, open discussion, karena gue tuh sebenarnya pengen tahu mereka tuh apa sih yang menjadi yang pertanyaan besar mereka gitu kan. Kebanyakan kan mereka kan punya pertanyaan nggak berani mengajukan atau nggak tahu mau ditanya ke siapa. Nah itu jadi ketika mungkin ya bisa ngajar atau misalkan sharing sih pasti gue tertarik banget. Iya. Menarik sih, karena juga ya pengalaman gue di UI ngajar part time, dunianya kayak beda banget ya. Kan beda. yang kita temuin itu anak-anak umur 17, 18, 19. Gue juga sama kayak lo, gue penasaran. Hidup lo tuh kayak gimana sih gitu. Pas lo bangun lo ngapain dulu nih? Aplikasi yang ada di HP lo tuh apa aja dan lain-lain gitu. Itu coba gue tanya, karena these people kan adalah ya your voters basically kan. Voter base-nya itu akan di make up mostly dari Gen Z dan milenial sebenarnya. Jadi penting kan sebenarnya untuk kayak kita tahu, dan sebenarnya bukan cuma politik doang, tapi lu punya bisnis stay relatable ya. Exactly kan, lu tetap bisa relevan ya kan, relatable sama mereka. Obviously you want them to come to your business ya kan, become your customers dan lain-lain. Penting sih. Kalau lu dua bersaudara? Enggak, gue berempat. Oke. Adik lo itu yang kalau nggak salah di Crypto Consumer Association juga. Iya, cowok ya. Iya, cowok. Oke. Berarti lo paling tua nih? Enggak, gue punya kakak cewek. Lo punya kakak cewek? Paling kecil cewek. Oke. Jadi kakak paling tua cewek, terus ada lo, terus ada adik gue yang lo cowok, terus ada paling kecil cewek. Oke. How do you position yourself in that kind of sibling structure, bro? Berarti anak kedua, tapi lo cowok yang tertua gitu kan? Sebenarnya kalau gini, kakak gue most of her life dia di luar. Oke. Dari SMA dia di Singapura, terus itu di Australia. Ya, terus bahkan sekarang resides di Singapura juga. Oke. So like, most of the time gue di rumah selalu jadi yang paling tua kan, jadi jadi yang cowok. Tapi kalau misalkan gue sama adik gue yang cowok sih kan, karena kita cowok beda umurnya cuma 2 tahun, so like we're like friends lah, basically close, nggak kayak terlalu kakak. Kalau jauh kan jadi kakak adik banget. Friends lah. Terus kalau ke adik gue yang kecil yang cewek, itu kan beda 10 tahun gue sama dia. Jadi satu lompatnya panjang, yang ke bawah nih lompatnya panjang. 10 tahun, so like kalau itu ya pasti gue jadi bigger brother figure lah pasti. Kalau kayak yang kecil, tapi so like dia sekarang masih kuliah sih. Jadi kalau menurut gue sih posisi diri, maksudnya kalau di sibling structure sih ya kita open sih, ngobrol santai. We're like a very open family. Juga kayak ada masalah ngomong. Even with our views juga gimana ngomong aja gitu. Kayak even kayak sekarang kayak gue kadang-kadang nggak ngerti juga karena my little sister kan kuliah di Amerika, di LA kan. You know this LA sekarang mau nentuin gender aja, it's very hard. I don't know, gue bilang gue udah gak bisa keep up. With all the spectrums. I don't know, gue bilang kayak gitu. Udah kebanyakan gitu loh. Ya, tapi kan pastinya dengan kayak gitu kan dia kan membawa budaya itu pasti adalah menempel deh. Ketika every kayak misalkan lagi liburan, kayak lagi summer break ya, sekarang dia lagi di Jakarta lagi summer break. Ya dia cerita lah di sana gini-gini gimana di sana, nggak boleh ngomong nggak cuma he or she kan, dia dan selalu harus pronounnya bener gitu. Kalau salah itu insulting everything. Gue bilang I want to learn about that but I don't want to think about that too much. Tapi lu aware kan itu sekarang udah arrive di Indonesia loh. Oh iya, of course. Gue udah sering ngeliat discussion around that gitu. Iya pasti. Mereka akan adapt itu salah satu ya itu yang namanya ketika akses informasi sangat mudah, sangat terbuka. Jadi ke bawah juga. But how do you see that? Is it something that we should welcome openly atau kayak we have to balance it with our values and culture? Gue nggak tahu, mungkin anak-anak muda yang nanti di bawah gue mungkin lebih open to it. Tapi kalau untuk gue sekarang, gue bukan against it. Tapi I don't think there's a point of it. Karena lu membeda-bedakan aja udah susah kan gitu. Sedangkan yang kalau yang mau kita bawa ada tema persatuan di Indonesia mau bersatu nih, mau persatuan malah sekarang lu segregate dengan ini apa gendernya gitu. Dan gue suka karena bahasa Indonesia sebenarnya kan nggak ada gender based pronouns yang gimana bisa
point view gitu nggak bisa. Dia, kamu, saya gitu kan. There's no gender ini di sana. Dan ini juga terkait sama kayak apa yang dulu lo kerjain di e-sports. E-sports itu menurut gue ya cabang olahraga yang tidak membeda-bedakan gender karena a man and a woman can compete on equal footing gitu kan. Tanpa harus kayak dipisahin cabang olahraga pria, wanita dan lain-lain. So actually kita udah dibekali dengan menurut gue histori dan budaya yang udah bisa lebih siap lah gitu. Dan ya kalau di kita kan juga presiden kita pernah Bu Megawati, wanita kan. Jadi gue dari awal, dari kecil tuh nggak pernah bisa ngelihat that disparity in gender gitu. Karena gue terbiasa dengan female leaders di lingkungan gue gitu. Ya mungkin kalau di sana beda ya. All the presidents have been men, ya kan. Kayaknya memang disparity-nya cukup besar di sana. Even ya some of the young politicians that I admire dari Golkar juga itu ya cewek kan, kayak Putri dan lain gitu-gitu. So I think Indonesia is in a good place. Hopefully kita nggak akan ke-impact yang kayak gimana because we're used to it and we can appreciate that. Ya kami mungkin kalau dari visi gue kan kalau memang itu kan propaganda Hollywood dan Amerika ya. I think so. With everything kayak kadang-kadang bikin film yang simple, messages-nya tuh susah gitu loh. Kayak udah nonton Barbie belum? Baru aja nonton kemarin. Barbie. Gimana Barbie? You think it was like it's gonna be like a popcorn movie lah. Gue nonton ke sana. Ini berat banget. Tapi kita patriarki. Terus kayak ada like messages yang kalau misalkan nggak dengan pendidikan yang tepat nggak dapet nih. Nggak nangkep dan bisa salah gitu loh. Iya, exactly. Bisa salah arah gitu jadi. It's good, tapi maksudnya ada women empowerment-nya, ada ini, gue sih oke aja, I don't mind kayak. Tapi kan kalau misalkan anak-anak yang lebih kecil yang dengan hoping kesana nonton Barbie terus dapet yang kayak gitu, benar, itu kan ya kaget lah. Oke. Satu pertanyaan terakhir sebelum kita masuk This or That. Sebenarnya yang gue suka di film Barbie itu juga dia bawa women empowerment, tapi dia bahas kalau gue ngeliatnya ya. Man fragility bro, ya nggak sih? Kayak ya Ken-nya dan lain-lain gitu kayak merasa selama ini dituntut harus kayak manly, harus kayak patriarch dan lain-lain. Tapi kayak di-allow di film itu man untuk jadi fragile sebenarnya. Tapi menurut lu gimana? Can man be fragile? Boleh I think fragility nggak based on gender. Both of maksudnya cewek dan cowok bisa fragile lah kita. It's not easy as a leader. Cewek jadi leader susah, cowok jadi leader susah. Betul. Memang semuanya pada porsinya akan ada kelemahannya gitu. Gitu. Misalkan kayak mau ngomong cowok fragile. Of course kalau misalkan ada yang lagi ada masalah mungkin di kerjaan, di rumah harus bisa ada kebutuhan memenuhin. Of course lu sebagai leader kan pusing kan? Pusing. Begitupun tapi kan sama juga kalau ceweknya sekarang banyak. Sekarang gue ngeliat temen-temenku pasangan ceweknya punya higher income daripada cowoknya. Iya banyak. Actually I will be very glad kalau pasangan gue punya higher income. Kan banyak yang mempermasalahkan itu tuh. Betul. Oh gila gue malu loh cewek gue lebih. Kalau gue bilang it's good for me. Makanya maksudnya dengan kayak kenapa lu harus mempermasalahkan pasangan hidup lu lebih sukses dari lu jadi marah. Kalau lu lebih sukses, dia senang, happy. Tapi kalau misalkan the other way around, you should do the same. Bukan beda-bedain gitu. At the end of the day, di household kan kalian berdua yang bangun. Betul. Bukan sendirian. Gitu. Betul. Tapi kalau di luar family setting, household setting, sebenarnya ya gue nggak tahu kenapa, tapi ini gue nggak tahu lu setuju atau enggak. Dekade terakhir kan pria sebagai leaders gitu, kita kayak dituntut untuk gak boleh menunjukkan our weakness and fragility. Jadi sering kita pendam ke dalam kan. Tiba-tiba mungkin jadi penyakit, ya kan. Tiba-tiba jadi kayak kesedihan mendalam, depresi. Atau kita cuma bisa misalnya nangis atau kayak menunjukkan fragility kita ketika kita lagi sendiri, ya kan. Menurut lu gimana itu kalau kayak gini? I think, sekarang mental health awareness an issue di Indonesia lah, gitu, rising. It's everywhere gitu. Tapi menurut gua nggak cuma nggak cuma ke cowok doang. Mungkin ibu rumah tangga yang di rumah juga kalau misalkan yang ibu rumah punya problemnya sendiri, yang nggak mau di share ke suaminya. Karena tahu suaminya kecapean pulang kerja dengan headache and everything. Jadi dia punya masalah di rumah tangga, tapi dia pendam juga karena nggak mau tambah burden, bisa jadi mental health juga. Betul. So like it's kan bisa both ways sebenarnya. Sebenarnya sama ya. Iya sebenarnya sama. Awesome. Sekarang gue mau masuk ke kita punya rapid fire questions. Oke. Jadi intinya gue akan sebut 2 kata itu dan nanti lo pilih which one is your preferred word. Yang lebih more associated with lo. Oke. Bro Clinton, olahraga atau main musik? Olahraga. Bro Clinton, sarapan nasi atau roti bro?
Roti. Mau punya banyak waktu atau punya banyak uang? Punya banyak waktu. Punya banyak waktu? Iya. Nice. Karena uang lu udah banyak bro. Enggak. Banyak waktu bisa jadi uang. Iya, benar. Pergi nggak bawa dompet atau pergi nggak bawa HP? Pergi nggak bawa dompet. Everything can do by QR sekarang. Iya benar juga. Kayak kita harus terus nih. Memimpin atau dipimpin? Sama aja menurut gue. Sama aja? Sama aja. Iya, karena it takes leadership to be led juga ya. Iya nggak sih? Iya kan? Oke, awesome. Ada lagi? Oke. Bro, thank you so much for coming. Ya, thank you banget waktunya bro. Sama-sama. Semoga berhasil di semua bisnis lo. Amin. Dan semoga berhasil juga perjuangan politik lo setahun ke depan. Amin. Kalau gue di dapil lo, I would vote for you bro. Sayangnya gue nggak di dapil lo bro. Nanti mungkin bisa info ke gue di dapil gue siapa yang bagus bro, yang worth support. Oke. Ya, kan? Mungkin ada message bro buat audiens kita. Boleh sih. Kalau paling gue bukan message, tapi kita sebagai anak muda harus lebih aktif lagi dalam apapun itu. Mau dari politik ataupun mungkin bikin lapangan kerja. Yang tapi pastinya selalu anak muda harus membuktikan semangat yang mereka bawa. Jangan sampai ketika nanti kita udah pada posisi itu lupa jati diri kita. Don't lose your identity ya. Yeah. Awesome. Thank you Bro Clinton. Thank you semua udah nonton episode Ngode kita hari ini. See you in the next episode.